Tahun ini Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80 tahun. Dan di tengah gegap gempita merah putih yang berkibar di seluruh penjuru negeri, muncullah satu film animasi 3D yang bertema nasionalisme. Uniknya, bukannya membuat masyarakat bangga, justru film animasi ini membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Inilah kisah film animasi merah putih One for All yang berniat meningkatkan rasa nasionalisme tapi justru menuai sorotan. Kita akan bahas di episode Karyanesia kali ini. Film animasi merah putih One for All diproduksi oleh Perfiki Kreasindo. Perfiki Kreasindo adalah sebuah rumah produksi di bawah Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Film ini sudah tayang sejak 14 Agustus 2025 yang memang dirancang untuk ditayangkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Film ini mengusung tema nasionalisme dan menargetkan penonton keluarga dan anak-anak. Film yang berdurasi sekitar 90 menit ini katanya akan tayang di layar yang terbatas, hanya 16 layar di bioskop. Cerita singkat film ini adalah mengenai sekelompok anak dari berbagai latar belakang yang berusaha menyelamatkan bendera merah putih. Dalam perjalanan mereka menyelamatkan bendera kebangsaan ini, mereka menghadapi rintangan mulai dari hujan badai, jebakan, sampai musuh-musuh yang misterius. Dan mereka semua berkumpul demi satu tujuan, untuk merah putih tetap berkibar. Ceritanya cukup sederhana dan sinopsisnya saya bacakan dengan cukup singkat. Karena memang justru yang panjang adalah kontroversinya. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Endiarto dan Bintang Takari ini awalnya disangka oleh netizen itu dibiayai oleh APBN karena memang foto dengan Kementerian Ekonomi Kreatifnya sempat viral. Tapi pada akhirnya Kemenparekraf menampik isu tersebut. Katanya tim dari film merah putih One for All ini hanya melakukan audiensi dan Kemenparekraf hanya memberikan dukungan moral, bukan dukungan material. Publik sempat mengira bahwasannya film ini memiliki budget sekitar 6,7 miliar. Dan isu ini seperti memicu tanda tanya besar di netizen. Dana segitu kok hasilnya cuma seperti ini? Apalagi sebelum film animasi ini, kita sempat disajikan dengan film animasi dari Indonesia yang sangat berkualitas, yaitu Jumbo. Tapi Bintang Takari mengklarifikasinya. Katanya modal materialnya itu minim. Bahkan ia bilang mungkin cuma 1 juta untuk traktiran anak-anak pengisi suara. Yang lainnya itu dikerjakan secara gotong royong. Tapi yang cukup menarik adalah bagaimana film ini diberitakan hanya diproduksi selama 2 bulan. Mulainya dari Juni 2025 dan di Agustus 2025 film ini sudah tayang. Banyak yang bilang bahwasannya waktu mengerjakan 2 bulan ini itu seperti kita dipaksa membuat kapal Titanic dalam waktu 1 minggu. Waktu trailernya muncul, langsung seperti jadi bahan olok-olok netizen. Banyak orang yang bilang animasinya belum matang, tapi seperti dipaksa untuk segera tayang. Visual efeknya dianggap terlalu kaku, resolusinya seperti cuma resolusi 360. Bahkan ada juga yang membandingkan efek visualnya seperti efek sinetron naga pada tahun 2000-an. Warganet seperti membuat candaan sarkasme seperti menyebut bahwa film ini adalah movie of the year. Bukan sebuah pujian, tapi
seperti melabeli film ini adalah film paling menggemparkan tahun ini. Di sisi lain, netizen juga membuat dugaan bahwasannya film ini menggunakan aset murah dari luar negeri. Investigasi dari salah satu akun YouTube menemukan bahwa aset kota dan karakter yang ada di film Merah Putih ini itu didapat dari membeli dari Das 3D dan Revolution Content Store. Harga per asetnya hanya sekitar 700 ribuan. Ya, kalau kata netizen, ini adalah sebuah ironi. Karena film yang bertema nasionalisme, tapi karakternya justru beli dari stok luar negeri. Belum lagi jika melihat bahwasanya dialog yang terjadi di film ini, itu terkesan kaku dan tidak natural. Dubbingnya kadang-kadang seperti dubbing sinetron luar negeri gitu. Ya, salah satu musisi Indonesia itu bahkan memberi dugaan bahwasannya soundtrack yang ada di film ini adalah buatan dari AI. Ya, karena terkesan seperti sangat dipaksa untuk segera tayang, frasa selesai nggak selesai tetap dikumpul. Kayak waktu kita ujian sekolah dulu, itu jadi kayak slogan tidak resmi netizen untuk melabeli film ini. Pada akhirnya, beberapa sineas dan tokoh perfilman juga berkomentar. Hanung Bramantyo mengatakan bahwa bahkan dengan budget lebih dari 7 miliar, mustahil bikin animasi berkualitas dalam waktu 2 bulan. Normalnya butuh puluhan miliar dan dikerjakan dalam waktu beberapa tahun. Gunawan Pagaru juga menilai bahwa film ini seperti tidak layak tayang dan sebaiknya dibatalkan demi reputasi industri. Nah, kalau Wamen Parekraf sendiri, yaitu Irene Umar, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberi dana sepeser pun, hanya dukungan moral. Jadi, seperti membatah tudingan netizen bahwasannya ada dana pemerintah atau ada uang negara yang mendukung produksi film ini. Ya, banyak juga tokoh-tokoh lainnya yang mengatakan bahwasannya sebetulnya mengapresiasi niat ingin menumbuhkan rasa nasionalisme melalui film, tetapi sangat menyayangkan kualitas hasil produksi film ini. Pada akhirnya, film animasi Merah Putih One for All tetap tayang, meski hanya di sedikit layar dan di tengah kritik yang membanjiri. Kasus ini mengajarkan kita satu hal, bahwasannya kadangkala niat baik saja tidak cukup di industri kreatif. Perlu perencanaan yang matang, transparansi, dan standar kualitas yang tinggi. Apalagi kalau membawa tema nasionalisme dan Republik Indonesia. Semoga dari kasus film ini, kita semua mendapatkan pelajaran ya. Dan pelajaran ini adalah for all, untuk kita semua. Saya Yudan Pranata, sampai jumpa kembali di Karyanesia berikutnya.